Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 hari Rabu. Ada momentum yang sangat baik untuk perkara ijazah diduga palsunya Jokowi, ijazah Jokowi. Kami kemari TPUA dan kawan-kawan yang lain, termasuk Roy Suryo, Bang Rismon dan Dr. Tifa, untuk mengikuti gelar perkara khusus yang saat ini sudah dimulai di Barreskrim Mabes Polri lantai 10. Kebetulan hari ini kedatangan Bang Victor Suryadi yang memang ditunggu-tunggu fakta-fakta terbaru mengenai ijazah ini yang sangat viral kemarin mengenai Universitas Pasar Pramuka. Selanjutnya saya coba bertanya sedikit kepada Bang Victor, bagaimana datang hari ini untuk apa dan bagaimana kelanjutan mengenai ijazah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin betul tanggal 8 hari Selasa saya ketemu Profesor Dr. Paiman Raharjo MSI karena dia minta untuk ketemu saya melalui teman kita. Jadi dalam pertemuan itu dia melawan saya dalam arti kata, "Bang, abang memfitnah saya," kata dia, "karena abang nggak punya bukti tentang saya." Nah, dari situ karena saya punya data yang sangat minim pada waktu saya di CNN TV. Saya di CNN TV itu menyebutkan di dalam TV itu bahwa 1000% Paiman ini adalah bodong. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia protes. Nah, dalam pertemuan itu betul saya menyampaikan minta maaf dikarenakan informasi saya masih sangat minim, sehingga saya sebagai seorang aktivis harus berani menyatakan minta maaf kalau memang kita katakan itu bukan salah, tapi kita bilang kurang data. Nah, diajaklah kita makan. Habis itu rupanya siangnya setelah selesai makan itu dia mengedarkan hasil pertemuan itu, memviralkan video pertemuan itu. Saya kaget juga, ya udahlah apa boleh buat. Tetapi ternyata setelah maghrib ketika saya sedang di TV Santana, masuk informasi-informasi dari alumninya Universitas Mustafa itulah, kawan-kawan aktivis kita, mungkin lebih dari 100 yang ada di sana. Nah, mereka mengirim video tentang pidatonya Pak Thomas Suyatno. Itu kebetulan kawan saya tahun 80-an, sama-sama pengurus bola kaki, pengurus bola Liga Mahasiswa di DKI. Jadi saya akrab dengan Pak Suyatno itu. Saya dengar semua pidatonya segala macam, dia kaget. Dia menyatakan bahwa dia 5 tahun aja mengejar untuk mendapatkan profesor sangat sulit. Kok ada tiba-tiba Paiman hanya 3 bulan kurang sudah mendapatkan profesor itu. Maka terus pihak Mustafa melakukan penelitikan seperti kita, investigasi ke Dirjen Perguruan Tinggi antara yang dilakukan itu. Mungkin pada waktu itu memang Paiman punya uang banyak ya, sehingga bisa jalan pintas. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa dari keterangan pihak Mustafa itu 1000% Paiman ini adalah bodong, dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Paiman ini di Pasar Pramuka. Nah, jadi saya datang kemari untuk menemui teman-teman saya yang kebetulan ke Barreskrim di lantai 10. Kalau bisa tolong sampaikan kepada pihak Barreskrim, karena kawan-kawan ada di sana, sampaikan bahwa tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaan atau apapun terhadap kasus ini, karena sudah terbukti ada pelaku yang membuat ijazah itu dan lokasinya di Pasar Pramuka. Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Paiman. Kalau saya berharapnya
saya berharapnya kita ketemu sama Jokowi, entah di Jakarta atau di Solo, untuk menyampaikan bahwa dia harus minta maaf kepada bangsa rakyat ini, karena 20 tahunan lebih dia berkuasa tanpa dokumen. Jadi dengan begitu kita maafkan, dengan catatan dia menarik mundur Gibran dari kursi wakil presiden. Gibran itu tidak cukup umur, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak cukup pengetahuan. Ini negara kita akan dikendalikan oleh orang lain yang bukan Gibran, yaitu orang-orang sekitarnya yang mendukung Gibran. Akan terjadi lagi perampokan-perampokan sumber daya alam oleh para orang kiri kanannya Gibran. Nah, sebelum kita rusak seperti ini, ayo kita minta Jokowi menarik mundur anaknya. Karena kalau kita ikutin proses pengusulan itu bisa 3 tahun lama, sementara 3 tahun itu Gibran tetap menjadi wapres. Sementara kita lagi proses, harus ada 2/3 anggota DPR yang mendukung, balik ke sana, balik ke sini. Nah, kalau Jokowi memundurkan anaknya, kita hanya butuh 2 hari. Hari ini Jokowi menyatakan anaknya mundur, besok proses administrasi kenegaraan, apakah itu di MPR, apa itu di MK. Juga dicarilah kalau sekiranya memang Prabowo butuh wakil presiden. Kalau Prabowo tidak butuh wakil presiden, dia bilang saya cukup sendiri karena saya punya 7 atau 6 Menko yang dekat dengan dia. Nah, ini kan peristiwa berulang pada waktu Bung Karno. Bung Karno waktu 57 ditinggal oleh Bung Hatta. 67 Bung Karno selesai, 10 tahun Bung Karno sendiri. Nah, jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitarnya Gibran, ayo reme-reme. Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini, kan dirampok semua yang sekarang kita bilang ada di bunker. Nah, bunker itu harus kita cari angkanya yang jelas dan nyata. Kenapa? Kita sudah dapat informasi dari OCCPR RP. Nah, dia menyatakan Jokowi adalah koruptor nomor 2 di dunia. Ayo kita cari di mana angkanya, cari tuh CSPP itu di mana kantornya, dia punya apa aja, dokumen-dokumennya apa saja. Ayo kita buktikan bahwa CSPP itu benar. Tidak mungkin lembaga sebesar itu internasional menyampaikan sesuatu yang terbuka bahwa Jokowi adalah nomor 2 terkorup di dunia. Kita anak muda ini, ayo kita cari di mana angka itu untuk menyatakan ini benar. Jadi jangan sampai OCCPR itu, RP itu dinyatakan omon-omon, tapi benar. Senior. Nah, jadi maksud saya begitu. Jadi kita buktikan. Jadi kita sudah membuktikan bahwa Pasar Pramuka adalah tempat pembuatan ijazah Jokowi, dilakukan oleh Pak Iman. Nah, sekarang kita cari data OCCRP itu angkanya berapa, dari sumber mana saja dapat. Nah, nanti kalau Jokowi masih mau melawan kita juga, nggak mau memundurkan Gibran, maka kita akan cari satu lagi kerja kita, yaitu tentang meninggalnya beberapa orang di sekitar periode itu. Nanti kita akan ungkap yang lain lagi. Jadi saya pikir itu cukup. Sekarang kalau bisa kawan-kawan merekaman ini sampai ke atas, supaya mereka bicara dengan komandannya Baris-Krim bahwa ini nggak perlu dilakukan lagi, karena Mustopo sudah menguraikan semua jejaknya Pak Iman. Pak Iman itu gini dia, bahwa dia keluar dari Pasar Pramuka itu 2002 karena 2005-nya Jokowi maju, ijazah itu dari dia. Jadi dari awal wali kota Solo itu sudah dibikin oleh si Pak Iman. Jadi saya sebut bahwa dokumennya Jokowi diulang itu, ya itu yang diulang. Jadi semua fotonya sama. Mana ada lah keluaran UGM ada foto di atas stempel, kan semuanya stempel di atas foto. Nah, jadi kecurigaan itu diperkuat. Nah, kita alhamdulillah apa yang kita lakukan di Jakarta bersambut di Jogja, khususnya kawan-kawan UGM.
di sana ada Mas Torik, ya kan, kawan-kawan aktivis kita banyak di sana, ada Kuntoro, ada segala macam. Jadi kawan-kawan di UGM mempertanyakan ke rektornya itu bagaimana proses dokumen Jokowi bisa masuk ke UGM terus diakui, dicocok-cocokin dengan administrasinya. Itu saja. Jadi sekarang kita berfokus ke Mabes Polri ini, Baris Krim, supaya kawan-kawan kita selesai. Karena nggak ada alasan untuk meneruskan. Bang, klarifikasi sedikit. Tadi Abang menyebutkan Solo. Jadi ketika Jokowi misalkan ini sebagai wali kota Solo, itu juga memang ijazahnya yang buat Paiman. Paiman mundur dari pasar Pramuka itu 2002. Paiman itu anak Klaten. Anak Klaten, dia mengaku kenal sama 6 orangnya Jokowi. Kenal. Jadi mulai Jokowi ke bawah semuanya dia kenal. Tim Solo itu. Tim Jokowi, bukan tim Solo. Solo banyak orang baik. Nah, jadi dengan begitu kita kalau bisa memperkuatlah kita ini. Jadi kita coba bahwa tidak ada alasan lagi lah Polda mempermasalahkan kawan-kawan ini. Jadi kalau bisa hari ini diputuskan menangkap dulu yang namanya Paiman. Sudah tuh cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi. Tarik anak kau dari Wapres. Ya kan? Selesai. Karena kita nggak bisa menggugat Jokowi ini kecuali kalau dia terbukti korupsi yang dilakukan oleh OCCRP itu. Nah, itu terbukti dia harus, atau dia punya hutang yang begitu banyak dan tidak mampu membayar pada Cina. Cina mau jemput dia, bawa ke Cina, disidang di Cina, dihukum di Cina, silakan. Barang-barangnya kita antar ke bandara, hayo bawa Jokowi ke Cina, kan gitu. Nah, itu kalau dia memang punya bukti. Nah, tapi yang jelas untuk urusan ijazah ini, karena tidak ada mau apa kita, ini kan sudah selesai kekuasaannya. Satu-satunya kita harap bangsa ini tidak dipimpin terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Dia dobrak konstitusi. Jadi kita mempermasalahkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang Profesor Dr. S.H.M. itu kalah dengan keluarga Jokowi yang nggak punya dokumen. Nah, jadi kita minta orang-orang di Mahkamah Agung itu, mereka kan membaca sejuta buku untuk menjadi doktor. Itu juga terjadi di DKI, itu juga terjadi di RI. Jadi Mas Pras dan Mas Adi Wijayanto itu dalam posisi yang benar sebagai pelaksana tugas partai menjadi pemenangan. Jadi Pras menerima, tapi dia tidak tahu ini asli apa tidak. Yang penting sudah diterima, dibawa ke KPUD. Nah, begitu juga dengan Mas Andi Wijayanto, dia juga terima, dia buka, dia lihat, dia buka, terus dia serahkan kepada tim yang namanya LO untuk dibawa ke KPUD RI. Udah, bahwa itu palsu atau asli dia tidak tahu. Yang tahu itu cuma 2 orang itu. Ya, si Paiman ini sama Widodo, kata saya Pak Widodo ya. Tapi dari 6 tim Solo itulah, Istana ini atau apa segala macam. Ini tidak terbuka. Jadi orang partai tidak tahu tentang dokumen ini. Sama dengan proses orang partai di Solo tidak juga tahu. Nah, jadi perlu tim ini. Nah, ya. Pernyataan 6 ini itu Widodo karena Jokowi bersama ini Widodo bagian keuangan Jokowi alas itu ada tim Solo yang dibawa Jokowi 6 orang, ada tim DKI yang dibawa pimpinannya Pras, Boy dan sekali itu. Kalau ada pertemuan-pertemuan yang mereka nggak tahu pasti, karena ini kan ingin melakukan sesuatu yang gelap, pasti sedikit orang. Tapi saya berkeyakinan dan tahu persis itu
Widodo, Pak Iman, sama Jokowi. Artinya di antara kami itu kan yang betul-betul paling informasinya ya pasti bahwa memang Pak Iman, Widodo dan Jokowi yang tahu. Iya, Oke. karena kan itu yang bikin isu besar. Ini pernyataan pertama rombongan Jokowi itu menyatakan kami tidak punya dokumen. Maka dibentuklah sedikit orang dari sini, sedikit orang dari sini. Enggak semua tahu. Dokter yang menarik ini yang mau tahu gimana nih setelah abang mau expose ya masalah bagaimana reaksi dengan Bu Mega karena kan bila abang menyampaikan bahwa Belum ada. nggak ada. Belum. Ini Ibu Mega mau ini surat jalan aja. Jadi produknya Yang kedua, saya malah didukung para senior. Racikan Berita 1.